lagi dengan saya di channel John Jovel. Apa kabar semuanya? Hari ini saya akan bercerita, saya akan curhat kepada kita semua bagaimana perjalanan saya menjadi seorang YouTuber dari pertama kali bikin channel hingga monetasi. Saksikan videonya sampai habis. Sebelumnya, kayak ada yang kurang ya. Kita bikin kopi dulu. Oke, check it out. Oke, kita ke dapur dulu. Kita mau bikin kopi. Itu ada JJ. Hai J. Halo. Itu JJ sedang cuci piring. Gelap ya dapur kami. Tunggu sebentar. Kita mau bikin kopi dulu. Ini adalah cara bikin kopi orang Indonesia. This is the way Indonesian make coffee. Forget about 78 degrees, forget about 86 degrees. We straight to 100 degrees, baby. Ya, orang Indonesia kalau bikin kopi itu langsung ke 100 derajat Celcius. Awas kabel, Ji. Kalau lewat. Oke, kita cari dulu gelasnya. Kita ukur. Ya, kurang lebih 1 gelas penuh ya. 1 gelas penuh. Kita masak di kompor. Let it boils. Let it boils. Oke, next. Kopinya. Saya suka kopi yang tidak manis. Karena saya sudah manis. 1 bagian gula. Oh no. Oh no. We run out of coffee. Oh no. Kopinya habis. Ya kurang. Saya butuh 2 kali lipat dari ini. Saya butuh 2 kali lipat dari ini. Tapi cuma ini yang ada. Aduh. Ya udahlah. Bikin setengah gelas ini. Bikin setengah gelas aja. Ini masih ada susu. Aduh. Susu pun habis. Udahlah. YouTuber miskin. Kita tunggu airnya panas. Listen to that. Listen to that. Can you hear that? Can you hear that? Kita tunggu dia mendidih. Setelah dia mendidih, kita lalu tuang. Wait. Sebentar saja. Oke. Kalau kalian tidak melihatnya, mungkin kalian akan tahu sedikit tidak bahwa di situ ada keluar uapnya. Ya, nampak nggak? Nampak nggak uapnya? Ini cuma 1 gelas saja kok. Nampak ya uapnya ya? Ya, kita matikan. Au, panas. Panas. Oh. Tak nampak. Tak nampak. There we go. Ini dia. Angle-nya mantap. Itu dia. Oke. Setengah gelas saja. Ya. Kopinya cuma 1 sendok. Saya biasanya butuh 2 sendok.
bikin. Aduh. Oke, kita lanjut ke studio. Oke. Aduh. Kopinya udah jadi. Lihat. Tidak perlu 76 derajat, tidak perlu 89 derajat. 69, apa itu 69? Forget about it. Kita langsung ke 100 derajat, baby. Oke. Back to the story. Awalnya saya membuat channel YouTube ini tahun 2013. Jadi tahun 2013 itu karena saya beli sebuah kamera jadul, kamera Cybershot dari Sony Cybershot. Itu untuk membuat vlog jurnal pertumbuhan dan perkembangan anak saya. Jadi JJ itu adalah anak saya satu-satunya, dia lahir tahun 2011. Pada saat itu kita mulai mendokumentasikan dengan HP, dengan kamera HP. Kemudian ya, kamera HP ini keterbatasan ya pada zaman itu 2011 kayaknya untuk mendapat handphone dengan kamera yang bagus itu cukup mahal dan lebih efisien apabila kita beli satu kamera prosumer, bukan kamera pocket. Sony Cybershot. Saya lupa tipenya bagaimana. Penting kecil banget. Dia panjangnya itu tingginya itu 6 cm, tebalnya itu 1,5 cm, dan lebarnya itu seperti SIM 8 cm. Persis ukuran SIM. Persis ukuran ini, Galaxy Duos. Ini Galaxy apa nih? Ya, ini Galaxy Duos J Mini. Persis ukuran J Mini, tapi dia tebal 1,5 cm. Ada lensa yang bisa keluar masuk. Jadi saya beli kamera itu untuk menjurnal anak saya. Tapi batal. Karena keegoan pribadi, batal, nggak jadi diposting. Karena satu dan lain hal, kemarin itu tidak jadi memvlogging anak. Akhirnya dokumentasi anak itu kita fokus di Facebook saja. Foto dan video dia itu kita posting di Facebook, tidak posting di YouTube. Kemudian saya mulai mengupload video-video pertama. Video-video pertama saya itu bisa dicek belakangan itu cover bass. Saya adalah pemain bass. Saya jatuh cinta kepada alat musik bass pertama kali masuk ke dalam studio rental band. Saya bertemu dengan sebuah gitar gendut besar, senarnya 4 gede-gede. Senarnya 4 gede-gede. Saya gendong dia dan kami jatuh cinta mulai saat itu. Iya. Jadi saya bikin video cover bass. Jadi kalau tadinya kalian tengok video yang pertama sekali itu ada 2 video bass cover. Saya kecanduan, tapi tetap kesalahannya adalah tidak konsisten. Tidak perlu konsisten pada tema. Menurut saya yang paling konsisten adalah konsisten kepada dirimu. Kalau ada YouTuber ini bilang, tutorial YouTuber mengatakan, ayo fokus kepada satu tema. Ayo fokus kepada satu pembahasan. Saya bilang, no. YouTube is more than TV. Ya, more than TV. TV aja, tayangan TV saja itu lebih dari satu jenis. Kenapa kamu harus menayangkan lebih dari satu jenis? Jadi, YouTube is more than TV. Broadcast yourself. Jadi intinya, jadilah dirimu sendiri. Saya menjadi John. Bagaimana John di kehidupan nyata, begitulah John yang kalian saksikan di dalam YouTube saya. Tidak ada bedanya. Buat teman-teman yang mengenali saya secara personal, yang tinggal di dekat saya, yang lahir besar bersama-sama saya, pasti tahu banget. Ada beberapa YouTuber yang teman sekolah saya, ada Andrew, bisa dicek channelnya, itu ada juga collabs bersama saya. Kemudian ada Angie bersama suaminya yang orang Jepang. Dia adalah satu YouTuber. Kemudian ada beberapa YouTuber lain, yang YouTuber anak itu orang tuanya adalah teman saya. Dan
orang-orang asli yang kita kenal, orang-orang asli yang kita kenal, itulah yang menjadi kunci kesuksesan dari channel YouTube Anda, gitu. Jadi, siapa yang akan menonton diri Anda? Siapa yang akan menonton channel Anda? Kalau bukan orang-orang yang mengenal Anda dulu, ya kan? Tidak ada orang yang akan membuka channel Anda, yang akan menonton Anda apabila mereka tidak kenal Anda. Tentu harus saling berkenalan. Berkenalan yang pertama adalah berkenalan di dunia nyata. Kalian harus sering memposting video minimal 1 kali 1 minggu tentang dirimu. Tentang dirimu. Gak usah kalian pentingkan soal tema, gak usah kalian pentingkan, bikin daily vlog saja. Daily vlog. Karena apa? Kadang orang suka kepo. Suka kepo dengan kehidupannya orang lain. Banyak orang yang menikmati tentang bagaimana orang lain menjalani kehidupannya. Itu makanya ada mukbang. Itu makanya ada unboxing. Apa itu unboxing? Cuma buka-buka barang, tapi banyak yang nonton. Apa itu makan banyak-banyak? Tapi banyak yang nonton. Ya kan? Ya, that's weird. Internet is weird. Kamu tidak perlu ngomong soal kualitas. Yang penting videomu cukup jelas untuk dilihat, wajahmu, suaramu cukup jelas untuk terdengar. Jadi semua orang viral nggak perlu yang begini-begini. Kalau seandainya kamu bisa melakukan hal yang lebih bagus, excellent, fine. Kamu bikin kualitas video yang bagus, kamu bikin kualitas audio yang bagus, konsep cerita dan bla 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 bla. It's okay. But itu apabila adalah diri kamu. Jangan lakukan hal-hal yang rumit apabila bukan diri kamu. Kalau kamu memang orang yang rumit, kalau kamu memang orang yang perfeksionis, lakukan yang rumit, lakukan yang perfeksionis. Karena kembali, broadcast yourself. Ya. Oke. Next, sampai di mana tadi? Oke. Kita berkenalan dengan orang. Mereka kita ajak untuk nonton channelnya kita. Dan kemudian jangan lupa untuk menonton channelnya mereka. Kalian mengomentari video mereka. Jangan lupa ajak mereka untuk mengomentari. Bukan kalau komentar ya. Kalian boleh chat. Kalian boleh chat, telepon, SMS. Di dunia nyata, tolong dong komen. Tolong, oh ya ada juga teman-teman gereja ini. Teman-teman gereja yang dari Duri, ada Daniel, ada Kak Eci, mereka juga jadi YouTuber, mulai jalan meskipun belum monetasi. Ditunggu ya. Kapan-kapan aku udah janji sama Daniel, kita nanti collab. Back to the siapa yang nonton. Ketika kalian sudah berkomunikasi dengan mereka, kalian mengomentari, merespon video mereka, ajak mereka untuk menonton video kalian dan merespon video kalian, itu sudah dilakukan, maka video kalian akan naik pelan, nggak cepat, pelan. Setidaknya oke lah. Ya, oke. Kemudian lanjutkan hal yang sama secara online. Teman-teman Facebookmu, siapa yang ada di dalam Facebookmu? Kalian punya banyak. Kamu ajak kenalan mereka, bantu komen dong. Jangan minta mereka untuk nonton. Jangan minta mereka untuk subscribe. Jangan minta mereka untuk memberikan jempol. Pertama, suruh mereka berkomentar. Sebelum mereka berkomentar, tentu mereka harus tahu isinya. Mereka akan mencoba menonton. That's the key. That's the key. Ketika kamu minta mereka berkomentar di videomu, mereka harus tahu isi videomu apa. Mereka harus nonton. Minimal mereka nonton semenit. It's okay. Minimal mereka nonton semenit untuk tahu harus apa yang mereka tulis. Ketika mereka nonton 1 menit, kalian percaya YouTube logaritma akan menyarankan video-video kalian sebelumnya ke dalam berandanya. Jebakan Batman. No, bercanda. Bukan jebakan Batman, tapi begitulah dia secara sistem kerja logaritma YouTube. Sekali kamu membuka satu konten milik satu channel, maka konten-konten lain, video-video lain yang menurut YouTube sesuai dengan selera kamu, mereka akan sarankan ke dalam berandanya. Makanya, tolong YouTuber stop minta subscribe, stop minta jempol, stop. Ajak teman-teman engage, ajak teman-teman untuk connect dengan kontenmu, dengan dirimu, bukan dengan channelmu. Kalau sekarang pecepling, bahkan dari isu-isu yang beredar gitu katanya
subscribe di bawah 30 detik, di bawah 1 menit itu akan jadi spam dan akhirnya akan hilang. Ya wajar sih, karena YouTube mengatakan kalau seandainya lu cuma subscribe nggak menikmati videonya, intinya YouTube about menikmati video, bukan hanya sekedar klik-klik saja, klik like, klik subscribe, bukan begitu. Jadi ketika kamu subscribe, kamu like tanpa menonton videonya, maka YouTube akan secara otomatis menghapus subscribe-mu. Beda dengan kamu mengajak menonton, ya. Jadi ingat, ayo, itu yang aku lakukan. Sama YouTube Studio tentang, ya, saya bergabung 30 November 2013. 30 November 2013 dan video ini sekarang hari ini tanggal 25 November 2020. Ya, November 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 7 tahun usia channel saya, 7 tahun. Iya, nggak apa-apa, sambil ngopi. Kalian harus rajin, kalian harus punya target. Jangan mengharapkan channel kalian akan berkembang dengan pesat apabila kalian hanya posting 1 video, tahun depan 1 video lagi. No. Minimal, kalaupun kalian tidak bisa upload video setiap hari, lakukan itu sekali seminggu atau sekali sebulan. Sekali sebulan itu udah sangat minim. Sangat minim. Lakukan sekali seminggu. Itu menurut saya sekali seminggu udah paling ideal. Ya, jadi kalau seandainya minggu ini repot, macet, ya usahakan minggu depan kalian posting 2. Saya punya target maksimal saya harus mengupload 5 video dalam 1 bulan atau 3 video. Minimal 3, maksimal 4 video. Jadi nggak usah buru-buru juga banyak-banyak. Banyak-banyak nanti repot ya. Bikinnya repot. Itu. Lakukan dengan konsisten. Kalau seandainya kalian tengok di channel saya, video-video saya sebelumnya itu nggak ada konsepnya. Saya bukan channel memasak, saya bukan channel tutorial, saya bukan channel cover musik, saya bukan channel quiz, saya bukan channel mukbang, saya bukan channel adventure, saya bukan channel review, saya bukan channel, saya channel John. Dan saya melakukan semua yang saya bilang bukan tadi. Saya melakukan review, saya melakukan mukbang, saya melakukan vlog traveling, saya melakukan vlog apa tadi? Review ya. Ada review kayak nggak salah. Ada bikin cover musik, ada melakukan tutorial, ada melakukan hanya belum ada sulap dan potong memotong saja. Potong memotong sudah ada. Ikan cupang. Boleh dicek ikan cupang. Jadi monetasi ini saya dapatkan persis hari terakhir. Hari terakhir hari Senin pertama bulan Oktober. Berarti itu adalah tanggal 26. Monetasi saya genap mendapatkan 4.000 jam. 4.000 jam itu subscriber lebih dari 1.000 pada saat itu. Karena apa? Saya posting, saya promosi secara offline pada murid-murid. Saya buka les, saya bilang murid-murid, teman-teman, orang tua murid, tolong subscribe. Bukan tolong subscribe, tolong kasih komentar di videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya bilang seperti itu. Pada intinya mereka harus komentar. Jadi dengan komentar, mau nggak mau mereka harus nonton supaya tahu isinya. Oke. Kemudian hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 saya menerima email dari YouTube bahwasanya saya diterima untuk menjadi, bukan diterima, syarat untuk menjadi YouTube partner program itu sudah terpenuhi. 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Pada saat itu subscriber saya sudah 2.000-an. Mungkin karena yang terlalu variatif, isinya banyak banget. Monetasi saya rampung hari Jumat. Hari Jumat itu adalah tanggal 30
Hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Dan di situ saya mulai wow. Mulai deh setting iklan. Ada banyak tutorial di YouTube bagaimana cara setting iklan, dari iklan awal, iklan mid roll, iklan banner, iklan melayang, iklan terbang, iklan lelang, iklan display, apapun namanya iklan itu saya centang semua. Saya nggak mau tahu apa itu. Saya tidak mengerti. aduh ya. Tapi saya sekarang masih belajar apa yang paling efisien. Tapi karena saya tidak tahu, saya cetak aja semua. Mid roll ya kisaran sekitar 3 menit, 4 menit, 5 menit, 1 gitu. Teman saya Rudy mengatakan, apalah kemaru kau nih John, 1 menit 1. Mana ada 1 menit 1 iklan tuh. Aduh. Ya, saya juga punya teman Rudy. Dia ingin mencoba membangun channel juga. Nggak tahu ini gimana kabarnya, nanti kita mau komunikasi sama dia. Tanggal 30 channel saya aktif monetasi, iklan sudah mulai muncul. Wah, senangnya hati, kayak mendadak. Tidak kayak mendadak. Karena apa? Ngomongnya pelan-pelan. Syarat untuk mendapatkan pin AdSense, pertama kita harus mengaktifasikan AdSense-mu. Caranya adalah mengkonfirmasi, memverifikasi, memasukkan semua data-datamu, dan nanti kamu perlu menginput nomor rekening dan PIN yang akan dikirim. Nah, sekarang PIN yang sudah dikirim oleh pihak Google. Dan sekarang saya mencapai $10 itu di dalam 2 minggu pertama. 2 minggu pertama saya mencapai kuota $10. Langsung di tanggal berapa ya itu ya, lupa ya. Kalau nggak Senin, Selasa. Cuma masalahnya dia ada tulisan merah. Tahun 2020 ini kan pandemi COVID. Jadi ada bilangnya gitu, karena adanya pandemi COVID dan pihak YouTube, pihak Google menjaga kesehatan para pegawainya, jadi kamu punya PIN itu akan lebih lambat, agak lambat katanya. Entahlah. Janjinya sih 2 minggu sampai 4 minggu gitu. Cuma dari beberapa teman yang saya hubungi yang sudah senior yang sudah monetasi sebelumnya, secara teori memang 2 minggu, 4 minggu, tapi secara prakteknya itu bisa sampai 6 dan 8 minggu sampainya. Jadi sabar aja kalau seandainya sudah 6 minggu dari yang kemarin itu. Jadi saya sekitar tanggal 9 ya, hari Senin apa hari Sabtu, tanggal 9 apa tanggal 10 itu saya harus tengok lagi sekitar sebelum Christmas mungkin. Tanggal 21 atau tanggal berapa nanti saya akan cek ke dalam kantor pos. Sudah datang belum? Ya, nanti saya akan bikin vlog menjemput surat cinta Google. Oke. Dan itu dia. Sampai sekarang dolarnya juga nggak terlalu signifikan, guys. Jadi kalau kalian yang punya tujuan untuk YouTube supaya kaya, kalian akan kecewa karena susah. Cari duit di dalam YouTube itu sangat susah. Karena apa? Ada banyak undang-undang, ada banyak hal yang harus kita perhatikan, ada banyak potongan yang harus kita berikan. Bayangin, dari seluruh penjualan iklan, hakmu itu cuma 45%. 55% itu di awal kita harus tanda tangan, agree. 55% itu buat YouTube. Ya, ada potongan-potongan pajaknya lagi, aku nggak ngerti. Sumpah aku nggak ngerti. Ini sekarang masih tahap mempelajari ini. Jadi learning by doing, kita pelajari dulu apa saja isi ketentuan-ketentuannya dan pajak-pajaknya. Yang jelas semua saya punya dulu cover senam bersama teman saya Lucy, cover Zumba gitu. Ya ampun, semua dolarnya kuning. Ada beberapa yang dolarnya hitam. Dolarnya hitam, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau seandainya dolarnya kuning, kita bisa banding untuk meminta hak videonya. Tapi kalau dolarnya hitam, itu berarti pihak aggregator, pihak pemilik copyright itu tidak mau berbagi denganmu. Jadi kita nggak bisa matikan iklannya tetap nyala, tapi iklan itu mengalir ke mereka. Wah, tapi nggak apa-apa.
justru dari video-video itu dulu banyak orang yang menonton channel saya, dan beberapa video yang lain akan direkomendasikan ke dalam mereka. Nggak apa-apa, saya tidak menyesal dengan hal itu. Kemudian saya ada cover-cover banyak lagu. Terlepas dari suara saya yang aduh berkarat-karat nih, aduh panas nih lah, bepelo berkeringat ya, pelan-pelan. Coba nanti pause dulu, kembali ke awal video. Warna bajunya sudah ganti guys. Pause dulu, kembali ke awal video. Nih warna bajunya udah ganti. Studionya pengap, tidak ada kipas angin, tidak ada AC. Ada kipas sih, cuma kalau penyalakan kipas kamera audionya buruk, jadi dimatikan aja. Nah itu dia. Sampai tahap ini saya belum bisa memetik apapun dari YouTube. Belum bisa memetik apapun dari YouTube. Meskipun dolarnya ada, saya sudah dikirim Google pin AdSense, saya sudah dikirim, saya belum bisa menikmati apapun. Terakhir kali berapa ya? Ini berarti monetasi saya belum sampai, saya monetasi belum genap 1 bulan. Belum genap 1 bulan, mau dolarnya berapa? Sekitar beberapa, sambil ngemil deh. Ada beberapa dolar. Aduh. Ya, itu. Jangan berpikir untuk kaya. Nasihat saya untuk kita semua yang pengen menjadikan YouTube, jadikan YouTube sebagai berkarya. Kita tidak memiliki peluang untuk masuk ke dalam TV. Kita tidak punya kenalan untuk tampil di panggung-panggung besar. Seperti ada beberapa teman saya di Bengkalis, mereka penyanyi ya. Di Bengkalis ada beberapa penyanyi yang buat channel YouTube, cover. Ya, penontonnya ramai, subscribernya ramai. Tapi untuk mengandalkan AdSense untuk cari duit, enggak. Justru jadikanlah YouTube-mu sebagai media promosimu. Jadi orang tahu skill kamu nyanyi bagus, orang tahu kamu berada di mana, orang tahu cara mengkontak kamu di mana. Dibikinkan di kolom deskripsi itu metadatanya lengkap. Jadi ketika orang punya event, ya kamu dipanggil. Jadi kalau seandainya ada YouTuber tingkat kabupaten yang mengatakan hasilnya itu sekian, bohong lah, bohong. 1 views itu pukul rata $8. Bukan $8, ₹8. 5 sampai $8. Coba tengok. Banyak YouTuber yang mereview gaji beneran YouTuber. Bahkan ada YouTuber yang aku nggak tahu dia bohong atau gimana, tapi saya belum sampai dalam fase itu. Mereka dapat gaji sekian belas juta. Gaji pertama sekian belas juta. Ya, bisa jadi gaji pertama belasan juta. Tapi itu dalam berapa bulan? Gaji pertama. YouTube gajiannya nggak per bulan loh. YouTube itu pencairan dana dari YouTube Studio diturunkan ke dalam Google AdSense itu per bulan memang. Tetapi yang bisa kita cairkan itu adalah per $100. Sampai $100-nya berapa lama? Nggak ada yang tahu ya. Dan dia juga nggak sampai kan. Ya, intinya stop jadi YouTuber kalau kamu cuma pengen kaya. Jadilah YouTuber apabila kamu pengen orang lihat siapa dirimu, lihat apa skillmu. Kamu punya skill menghibur orang, bikin film-film pendek. Banyak YouTuber yang tidak mengandalkan kamera bagus, hanya handphone, tidak mengandalkan sinematik yang keren, enggak. Tapi mereka mengandalkan cerita dan keunikan. Jadi diri mereka sendiri. Ada yang sampai bikin film beneran di YouTube. Seperti apa itu yang terkenal? Kalau luar negeri itu ada Hardcore Henry. Kalau di Indonesia itu ada namanya Tilik.
boleh kalian teman-teman tengok salah satu film pendek Indonesia, Tilik. Bagus. Diproduksi dengan cara yang tidak main-main ya. Tahun 2020 ini aja ada beberapa yang viral di YouTube yang cukup besar, seperti Alwiansyah, anak yang nyanyi cinta karena cinta. Dia nyanyi dengan dirinya, nyanyi dengan gaya dia hanya mau fun saja. Kemudian apa? Dede Londok ya. Dede Londok yang orang Sumatera bilang itu Mang Oleh. Bukan Mang Oleh itu tukang ininya, tukang odadingnya. Tapi Dede Londok. Dan odading itu buat orang Bengkalis itu adalah beheci. Beheci. Jadi bahasa Bengkalis, di Bengkalis itu sudah ada odading. Odading bahasa Bengkalisnya itu beheci. Ya, itu dulu cerita saya tentang perjalanan ke YouTube selama 7 tahun. 7 tahun YouTube. Bang mau atas tahun ini. Thank you banget buat semua teman-teman, murid-murid saya, keluarga saya, sanak saudara saya yang sudah bantu. Thank you banget buat keluarga, buat Feli, buat JJ. Mereka tidak nyaman membuat video. Mereka curhat pada saya, kami nggak nyaman bikin video. Mereka tidak nyaman untuk tampil di kamera. Itu makanya JJ waktu itu tidak jadi. Planning saya yang pertama bikin YouTube ini adalah untuk vlog, daily vlognya anak. Nggak jadi karena itu, karena mamanya tidak nyaman tampil di kamera. Saya berhasil untuk meyakinkan mereka untuk bisa bikin beberapa video mukbang. Mereka hargai ajakan, karena ini tetap quality time ya, quality time. Tapi intinya mereka tidak menikmati proses pembuatan video. Proses pembuatan video itu sangat ribet ya. Apalagi kita sistemnya overdubbing, dimana setelah rekaman visual kita pulang, besoknya kita rekaman audio. Setelah video dipotong-potong, disambung-sambung, kita rekaman audio lagi. Itu sangat ribet. Iya. Thank you banget buat keluarga yang sudah mendukung, yang sudah bantu promosi. Buat murid-murid, Rizky! Ada Rizky Surya. Itu adalah salah satu murid saya yang sering komen di kolom komentar. Ada Selin, ada si kembar. Kemudian siapa lagi yang anak-anak kecil ya? Ada orang-orang tua murid juga. Thank you. Ada Derek. Derek itu salah satu kameramen. Jadi video yang biawak menyerang rumah itu salah satu footage itu berasal dari handphonenya dia. Meskipun saya sudah monetasi, perjuangan belum selesai. Perjuangan promo belum selesai, perjuangan membuat video belum selesai. Saya ingin berbagi ini kepada teman-teman semuanya, teman-teman YouTuber yang sudah separuh jalan menuju monetasi, yang baru selesai monetasi, atau bahkan yang baru membuat channel tahun 2020 akibat pandemi, iseng nggak ada buat bikin channel. Ingat, konsisten, tetap semangat. Minimal 1 kali sebulan, kalau bisa 1 kali seminggu bikin video yang layak tonton. Layak tonton dengan artian gambarnya jelas, tidak perlu bagus, suaranya jelas, tidak perlu wah. Tampilkan dirimu sendiri.
Jangan jadi orang lain. Jangan jadi orang lain. YouTube is more than TV, guys. Kalau kamu mencoba menjadi seorang artis, tapi kamu tidak memiliki kemampuan seperti artis itu, ya, kamu akan mendapat hasil yang maksimal. Tapi kalau memang kamu memiliki talent seperti itu, just do it. Jadilah dirimu sendiri. Kalau memang kamu orang yang sederhana, bikinlah video yang sederhana. Jika kamu orangnya rumit, orangnya kompleks, perfeksionis, bikinlah video yang perfeksionis. Sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah nonton sampai terakhir ini. Tidak lupa saya katakan, saya ajak teman-teman semuanya, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan buat kalian tetap berjuang, silahkan tinggalkan komen di bawah. Kita berjuang bersama ya. Bye-bye. See you. Salam dari Bengkalis. Bye. Benar. Apakah setuju? Itu kata JJ.